Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mahasiswa dari Universitas Siber Asia akan mempresentasikan mengenai From Space to the Forest and to the Contraction Sites Virtual Test Bed Space the Way for the New Technology yang berasal dari buku Virtual Reality and Augmented Reality in Industry pada mata kuliah sistem multimedia dengan dosen pengampu Bapak Catur Nugroho, Skom Mkom. Untuk kelompok 2 dengan saya sendiri yaitu Muhammad Syariful Fadli dan rekan saya Mas Kaliman Hakim. Baik, adapun yang akan kita bahas di sini pertama mengenai pendahuluan, kemudian robotika luar angkasa, virtual human, the virtual forest, kemudian ada the virtual forest simulation machine, kerja tingkat lanjut, the virtual forest lingkungan dan masa depan, kemudian kesimpulan. Baik, selanjutnya untuk pendahuluan, apa itu virtual test bed? Dari definisi, platform simulasi dan pelatihan berkinerja tinggi yang memanfaatkan virtual reality, kontrol, dan teknologi simulasi. Asal mulanya berakar kuat pada aplikasi robotika luar angkasa. Adapun tujuan utamanya itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, meningkatkan dan menyederhanakan proses desain. Yang kedua, mengoptimalkan manufaktur. Dan yang ketiga, menyediakan pelatihan yang efektif. Untuk kelebihannya sendiri, di sini adalah sangat hemat biaya, kemudian basis generik yang dapat diterapkan di berbagai bidang, dan yang terakhir itu meningkatkan realisme dan imersi. Next, robotika luar angkasa. Penerapan robotika luar angkasa. Pentingnya simulasi. Vital untuk perencanaan, pelatihan, dan pengawasan misi luar angkasa yang aman dan sukses. Contoh penerapannya adalah modul Columbus dan ISS, yaitu Virtual Testbed untuk melatih astronot dan ilmuwan dalam prosedur operasional dan penanganan eksperimen. Akses multi pengguna terdistribusi, yaitu memungkinkan pelatihan operasi kooperatif. Virtual data real world, untuk mengintegrasikan data eksperimen langsung ke lingkungan virtual. Kemudian ada sistem Ceros yang digunakan untuk simulasi mekanisme robot dan sistem ISS, termasuk kontrol operatif. Yang ketiga mengenai virtual human. Untuk virtual human, konsepnya adalah sistem kinematik antropomorfik yang disimulasikan seperti bagian lengan, kaki, kepala, ataupun tubuh sebagai sistem multi-agent. Peran dalam pelatihan yang pertama sebagai instruktur virtual. Ini memberikan saran, kritik, dan mendemonstrasikan tugas. Kemudian yang kedua adalah rekan tim virtual. Tujuannya adalah untuk membantu peserta pelatihan. Aplikasi ergonomi. Pertama, mengevaluasi sistem kerja, misalnya di ISS, untuk mengidentifikasi optimasi dan efisiensi tata letak. Yang ketiga, mensimulasikan beban dan ketegangan pada tubuh virtual. Yang ketiga, mempelajari efek fisiologis, misalnya kehilangan massa otot tulang dalam jangka panjang. Yang keempat, the virtual forest.
The virtual forest tujuannya adalah untuk melakukan mengidentifikasi, memvisualisasikan, dan mengoptimalkan proses biologis dan teknis di hutan. Pendekatan multisensor yang menggabungkan teknologi penginderaan jauh seperti pesawat atau drone dengan keahlian hutan. Basis data yang immersif yaitu data hutan relevan dengan tingkat aktualitas tinggi, informasi 4D, geokoordinat plus waktu untuk setiap objek, kartu nama digital untuk setiap pohon, properti, kesehatan, dan nilai pasar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Saliman Hakim. Silakan, Mas. Oke, baiklah. Untuk slide selanjutnya, The Virtual Forest, yaitu simulasi mesin kerja tingkat lanjut. Pada simulasi mesin kerja tingkat lanjut, yang pertama fungsi ganda simulator, yaitu pelatihan pengemudi, meningkatkan keterampilan dan keamanan. Lalu simulasi ekonomi, menghitung profitabilitas bersih dengan memprediksi biaya penerbangan secara akurat dari bahan bakar, kecepatan, keterampilan pengemudi, dan kemampuan mesin. Yang kedua, dampak positif, yaitu membuka ceruk aplikasi baru untuk simulator. Yang kedua, menurunkan harga simulator pelatihan secara signifikan, sekitar 10.000 euro. Membuatnya lebih mudah diakses oleh industri kehutanan. Berikutnya, The Virtual Forest, lingkungan dan masa depan. Lingkungan dan masa depan yang pertama, pemodalan dunia semantik, yaitu data penginderaan jauh skala besar memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang proses alam yang kompleks. Yang kedua, alat pemantauan lingkungan, yaitu membantu memahami gangguan buatan manusia dan pengembangan strategi perlindungan lingkungan. Yang ketiga, virtual testbed untuk lingkungan, yaitu potensi untuk penelitian ilmiah baru terkait perlindungan lingkungan. Berikutnya, kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, transformasi teknologi yaitu teknologi VR, kontrol, dan simulasi yang berasal dari luar angkasa telah menciptakan virtual testbeds yang berkinerja tinggi. Lalu poin yang kedua, aplikasi yang luas merevolusi pelatihan, desain, dan operasional di berbagai sektor seperti luar angkasa, industri, konstruksi, dan kehutanan. Yang ketiga, manfaat utama yaitu pelatihan yang aman, efisien, dan ekologis, lalu desain dan evaluasi yang lebih baik, dan optimalisasi proses dan sumber daya. Dan poin yang keempat, masa depan, yaitu membuka pintu bagi bidang aplikasi yang sama, sekali baru, dan inovasi berkelanjutan. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.